Hai hai. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring Hai, welcome back to my YouTube channel Village. Nah, di video kali ini saya menjelaskan tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Secara dasar, bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Nah, mari kita memperdalam lagi tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Terdapat dua jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana. Prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip kerja fermentasi. Siapa saja bisa membuat produk bioteknologi konvensional, apalagi orang dengan ilmu secara turun-menurun, misalnya dari orang tua atau dari kakek neneknya. Nah, contoh bioteknologi konvensional sebagian besar berupa produk pangan, misalnya tempe, tape, roti, keju, nata de coco, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Tempe, makanan khas Indonesia ini berbahan baku kacang kedelai. Untuk membuat tempe, perlu ditambahkan ragi yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae. Setelah menjadi tempe, kandungan protein yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Berbeda saat masih dalam bentuk kacang kedelai yang sulit dicerna oleh tubuh. Produk selanjutnya yaitu tape. Membuat tape biasanya berasal dari bahan baku singkong maupun beras ketan yang mengalami proses fermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut dikenal dengan nama ragi tape dengan cara mengubah glukosa yang berasal dari bahan baku singkong atau beras ketan menjadi alkohol dan CO2 atau karbon dioksida. Alkohol? Bukankah ini minuman yang memabukkan ya? Yap, betul. Tapi saat makan tape tidak akan membuat mabuk karena kadar alkohol yang diproduksi sangat kecil. Selain membuat tape, jamur Saccharomyces cerevisiae juga dipakai untuk membuat roti donat, bahkan wine atau bir. Pada pembuatan roti atau donat yang biasanya dipanaskan, maka alkohol yang terbentuk akan menguap ke udara, sedangkan karbon dioksida akan terjebak di dalam adonan tepung terigu. Karbon dioksida tersebutlah berusaha keluar dari adonan dan mendorong adonan sehingga adonan mengembang. Jadi, yang membuat adonan roti atau donat mengembang akibat desakan gas karbon dioksidanya. Nah, sedangkan untuk pembuatan wine atau bir memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Produk selanjutnya yaitu kecap, tauco, dan oncom. Ketiga tersebut berbahan baku sama yaitu kacang kedelai. Kecap difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wenti, tauco dari jamur Aspergillus oryzae, sedangkan oncom dari jamur Neurospora crassa. Nah, jenis teknologi selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Jadi, bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari beberapa cara, yaitu bisa dari rekayasa genetik atau ada juga yang melalui kultur jaringan. Yang ketiga adalah cloning. Bioteknologi modern dilakukan dalam keadaan steril, sehingga
kualitas produk yang dihasilkan lebih optimal, baik secara kualitas dan kuantitas. Contoh bioteknologi modernnya itu yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah contoh penerapan bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan bibit tanaman melalui isolasi jaringan tanaman tertentu dalam media in vitro. Kultur jaringan ini merupakan solusi masalah perbanyak tanaman dalam usaha budidaya pertanian. Nah, dengan kultur jaringan ini kita bisa memperoleh bibit tanaman yang seragam serta dalam jumlah yang banyak, tanpa terbatas oleh kondisi alam maupun cuaca. Beberapa contoh tanaman yang sering dikembangbiakan menggunakan teknik kultur jaringan yaitu adalah tanaman pisang, kemudian tebu, anggrek, dan masih banyak lagi tanaman hias lainnya. Contoh bioteknologi yang kedua adalah bayi tabung. Bayi tabung ini adalah penerapan bioteknologi modern yang membantu banyak pasangan suami istri dengan masalah kesuburan. Nah, pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan karena adanya faktor pembatas fisik bisa menerapkan teknik ini sebagai solusi terbaik. Teknik pembuahan ini dirintis oleh Edward dan juga Stokes pada tahun 1977, dilakukan dengan pengendalian ovulasi wanita, yaitu secara hormonal, kemudian pengembalian sel telur, dan juga pembuahan ovum oleh sperma. Dalam suatu media cair, pembuahan yang terjadi dalam teknik bayi tabung ini dilakukan di luar tubuh wanita. Oke, contoh bioteknologi modern yang ketiga adalah cloning. Cloning adalah teknik bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Nah, melalui cloning ini kita dapat menghasilkan salinan berkas DNA, gen, kemudian sel, jaringan, ataupun organisme tertentu. Contoh penerapan teknik cloning ini misalnya dapat kita temukan pada cloning domba doli. Domba doli ini dihasilkan dari transfer inti sel autosom atau diploid ke dalam ovum, yaitu haploid, yang telah diambil telurnya. Kemudian contoh teknologi bioteknologi modern selanjutnya adalah tanaman unggul. Melalui bioteknologi modern ini, manusia juga telah berhasil memodifikasi sifat tanaman sehingga memiliki ketahanan tertentu terhadap kondisi tertentu, seperti hama, penyakit, ataupun kekeringan. Teknik yang dilakukan dalam menghasilkan tanaman bersifat unggul adalah dengan melakukan penyisipan gen-gen tertentu secara transfer genetik. Kemudian teknik yang kelima adalah hewan transgenik. Contoh teknik bioteknologi modern ini dilakukan untuk menghasilkan individu dengan sifat unggul juga. Dapat diterapkan peternakan. Hewan-hewan transgenik yang diperoleh dari teknik ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam ketahanannya terhadap hama penyakit. Kemudian mampu menghasilkan susu dan juga daging yang lebih banyak serta berkualitas dan banyak sifat-sifat unggul lainnya. Contoh yang keenam adalah inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik yang dilakukan untuk mempercepat proses perkembangan pada hewan-hewan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan sperma dari induk jantan ke dalam sel telur betina menggunakan insemination gun. Adapun hewan yang lazimnya digunakan sebagai indukan adalah hewan mumahbiah seperti kambing, sapi, kuda, dan tentunya masih banyak hewan yang lainnya. Melalui teknik inseminasi buatan ini, kita dapat memperoleh banyak keuntungan seperti mutu genetik, ternak lebih baik, kemudian penggunaan bibit penjantan dapat optimal, dan juga angka kelahiran ternak baru meningkat, serta dapat mencegah penularan penyakit kelamin tertentu. Oke, bioteknologi modern yang ketujuh adalah hormon BST, di mana hormon ini adalah hormon yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas susu pada hewan mamalia. Melalui penggunaan hormon ini, salah satu contohnya adalah hewan sapi dapat menghasilkan 20% susu lebih banyak dari keadaan normal. Penggunaan hormon BST ini sudah legal dan sudah disetujui di Amerika. Akan tetapi di Eropa hal tersebut masih dilarang karena dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya penyakit masitis
hingga 70% pada hewan yang disuntik hormon ini. Kemudian contoh selanjutnya adalah vaksin. Vaksin merupakan produk bioteknologi modern yang berupa bahan antigen penangkal masuknya suatu penyakit ke dalam tubuh kita. Kemudian beberapa vaksin ini yang sudah akrab di tubuh kita misalnya adalah vaksin polio, campak, hepatitis, dan juga vaksin malaria. Kemudian yang kesembilan adalah antibiotik jenis baru. Bioteknologi modern juga berperan penting dalam bidang farmasi dan kesehatan. Melalui penerapannya, para ilmuwan dapat memproduksi antibiotik baru melalui rekayasa genetik galur mikroorganisme. Antibiotik adalah obat yang kita gunakan untuk mengatasi masalah kesehatan pada tubuh yang diakibatkan infeksi bakteri, jamur, atau virus. Nah, yang terakhir adalah contoh bioteknologi modern hormon insulin. Hormon insulin ini berperan penting dalam mengendalikan penyerapan karbohidrat atau glukosa di dalam tubuh kita. Orang-orang yang terserang diabetes umumnya memiliki masalah produksi hormon insulin di dalam tubuhnya. Tubuh mereka tidak mampu menghasilkan hormon insulin sendiri, sehingga diperlukan teknologi plasmid yang dapat mengisolasi dan penghasil insulin dari sel pankreasnya. Sekian dari penjelasan saya tentang macam-macam dan contoh bioteknologi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!